Oke, halo semuanya. Kali ini kita akan belajar mengenai CI/CD di GitLab Action ya. Halo teman-teman, sebelum kita mulai materi hari ini, saya mau kasih tahu nih, virtual machine yang saya pakai yaitu Neolight Pro dari Biznet GeoCloud. Nah, ini banyak banget kelebihannya. 8 kali lebih cepat, 3 kali replikasi yang andal, 8000 UPS, sangat tinggi ya, scalable, tanpa batas, terlindungi dari DDoS attack, dan juga konektivitas tinggi. Jangan lupa ini udah pakai SSD NVMe yang jelas pasti lebih cepat. Nah teman-teman, kalau tertarik dengan produknya bisa dilihat di biznetgeo.com. Kemudian teman-teman bisa cari di produk, kemudian pilih Neolight Pro. Atau kalau teman-teman sudah punya akun, gampang aja, teman-teman tinggal masuk ke dashboard, di sebelah kiri pilih compute, kemudian Neolight Pro, kemudian teman-teman di sini bisa create new ya. Gampangnya kita tinggal pilih aja, kemudian diisi apa aja yang kita perluin seperti OS dan juga spesifikasinya. Nah, di sini yang saya pakai adalah Neolight Pro untuk SS yang SS1. Kemudian klik next, dan nggak lama kemudian teman-teman bisa ditunggu mungkin hanya 1 atau 2 menit, VM-nya biasanya udah langsung jadi. Nah, di sini saya udah punya VM yang udah jadi. Kebetulan speknya adalah SS11. Di sini 1 GB RAM, 1 virtual CPU, 30 GB disk. Saya menggunakan OS Ubuntu kebetulan. Oke, kalau teman-teman tertarik bisa klik link di bawah video ini. Terima kasih. Ini tepatnya saya menggunakan GitLab Action. Di sini ada satu repository yang saya sudah rubah. Jadi skenario-nya gini. Ketika saya melakukan perubahan kode di salah satu branch misalkan ya. Nah, si branch ini nanti dia akan nge-push ke GitHub tanpa melakukan action apapun. Secara otomatis kita akan membuat sebuah langkah-langkah CI/CD yang akan di-run di container runner. Dan nanti si runner ini yang akan deploy ke VPS kita. Seperti itu. Simpelnya gitu. Saya akan coba contohkan ya. Di sini saya sudah punya aplikasi sederhana. Jadi aplikasi sebenarnya ini seperti ini, halo testing update waktu sekarang jam sekian. Nah, tapi pada suatu hari saya ingin merubah namanya misalkan menjadi John misalkan. Nah, setelah di sini setelah commit misalkan update nama, update name, commit, synchronize seperti ini. Setelah disinkronize, beberapa detik kemudian atau beberapa menit kemudian si website ini akan berubah sesuai dengan GitHub Action di sini. Jadi ini masih loading seperti ini. Ketika GitHub Action ini running, si workflow-nya di sini ya, setelah kita ngapus kode, dia akan nge-deploy ke production atau ke dev atau kemana terserah, intinya VPS kita. Nah, setelah misalkan ini belum selesai ya, setelah ini selesai, dia akan ngedeploy ke server kita. Tapi bagaimana caranya? Nah, ini saya akan coba jelaskan step-stepnya, dan ini akan cukup rumit, jadi teman-teman bisa ambil copy dan lebih fokus. Oke, di sini sudah terupdate. Kita lihat di sini. Nah, dia berubah menjadi Hello John, testing update waktu sekarang sekian. Oke, saya jelaskan langkah demi langkah. Di sini saya sudah buat readme di kodenya. Ya, jadi prerequest-nya di sini saya menggunakan PHP version 82 dengan asumsi bahwa web servernya sudah terinstall ya, teman-teman. Nanti kalau mau bahas web server sudah ada di video-video sebelumnya. Nanti saya cantumkan di bawah. Di sini kali ini saya membahas CI/CD-nya aja. Jadi intinya ada beberapa step yang harus kita lalui. Pertama itu step untuk setting kodenya. Yang kedua ini step untuk servernya. Di sini saya akan coba jelaskan dulu langkah demi langkah. Jadi pertama kita harus buat file
namanya GitHub workflow main.yml. YML ini semacam file yang biasa digunakan untuk Ansible. Di sini juga kita pakai Ansible, tapi nanti saya jelaskan. Kedua, kita buat file namanya deploy.yml. Nah, ini file ini yang nantinya kita akan isi dengan Ansible. Dan ketiga, ini buat file bash.sh. Di sini saya membuat file bash untuk running si Ansible-nya, tapi kita remote dari luar gitu. Kemudian di sini juga ada step yang harus kita lakukan untuk servernya ya. Pertama, kita di lokal bisa melakukan generate keygen seperti ini, keygennya. Nanti namanya di sini bebas sebenarnya namanya, cuman saya kasih nama GitHub di sini. Kemudian nanti si GitHub-nya ini akan di-copy ke GitHub secret. Nanti saya jelaskan. Kemudian si public key-nya ini akan di-copy ke server gitu. Dan username dan juga IP si server nanti kita akan simpan. Oke. Tanpa berlama-lama kita lihat ke kodenya. Nah, di sini kodenya ada seperti ini ya bentuknya. Jadi di sini package-nya saya kasih nama PHP Composer. Jadi pengertiannya ketika kita nge-push atau melakukan pull request ke branch main, dia akan melakukan action ya dengan permission read. Jadi nanti si GitHub-nya tidak akan merubah kode, jadi dia cuma read doang actionnya. Kemudian kita melakukan build. Jadi di build ini kita melakukan running di atas server Ubuntu di sini ya. Kemudian di sini saya juga setup PHP 8.2. Di sini dengan uses setup PHP version 2. Apa ini uses? Uses ini itu sebenarnya ada di marketplace ya. Marketplace apa? Nanti kalau teman-teman pergi ke workflow, ketika kita workflow file misalkan gini, diedit, sebenarnya di GitHub tuh ada yang namanya marketplace. Nanti di sini kita bisa cari. Jadi tidak terbatas untuk deploy doang ya. Bisa jadi untuk testing kode, bisa jadi untuk membuild artifaknya aja itu bisa. Dan bukan cuma untuk PHP, banyak juga bahasa program lain yang bisa di setup. Di sini hanya contoh aja. Oke. Di sini saya juga memvalidasi Composer. Kemudian si Composernya ini saya running menggunakan Chach biar nanti agak lebih cepat ketika nge-build-nya, tidak terlalu lama. Kemudian install Composer seperti biasa. Kemudian setelah itu setelah diinstal, nanti si Composernya, si projectnya saya buat sebuah dikompres ya. Bisa zip, bisa apapun. Di sini saya menggunakan extension tar.gz supaya lebih kecil aja. Nah, yang saya zip atau yang saya kompres di sini itu tidak semua folder ya. Jadi folder git-nya tidak saya kompres, folder GitHub-nya tidak saya kompres. Yang saya kompres cuma vendor, composer JSON, composer log, dan file index.php. Jadi nanti si file bash dan deploy itu nggak dikompres. Nah, di sini saya install SSH key setelah itu. Nah, yang private tadi kita udah bahas, si private-nya harus kita siapin. Di sini juga IP-nya saya siapin. Jadi nanti ada satu step yang harus kita verifikasi. Jadi alasannya ini. Karena si servernya itu selalu dibuild, ibaratnya kayak kita bikin Docker Compose gitulah. Otomatis si SSH key-nya itu pasti akan selalu kosong. Makanya kita perlu step untuk install existing SSH key ke kontainer yang kita bikin itu. Si runner itu kita harus install si SSH key-nya di situ. Menggunakan SSH key yang mana? Yang dari awal kita akan generate seperti itu. Kemudian kita melakukan key scan untuk recognize IP sebagai known host ya. Si stepnya seperti ini. Jadi di sini kita butuh host IP-nya. Kemudian setelah itu saya coba copy filenya. Yang pertama adalah copy
base file ini saya copy ke server, saya upload ke servernya, kemudian deploy YML ini juga saya upload ke servernya, kemudian si projectnya, si yang udah dikompres tadi saya upload juga ke servernya. Kemudian saya nge-running Ansible-nya melalui bash di sini. Kenapa harus melalui bash? Supaya saya bisa nge-remote. Jadi istilahnya gini, saya nge-running Ansible, saya trigger dari sini, tapi yang sebenarnya ke-runningnya tuh di sini. Jadi saya nggak perlu login secara langsung ke servernya, tapi saya cukup running dari luar dan nge-runningnya di sini. Ibaratnya seperti itu. Nah, di sini saya bahas ya. File base-nya tuh dia nginstal Ansible. Sebenarnya teman-teman kalau servernya udah ada Ansible nggak usah install lagi. Ini cuman saya make sure aja, ibaratnya ini servernya masih baru. Ini saya install Ansible. Yang kedua di sini saya nge-running isi Ansible-nya ya, Ansible playbook deploy.yml. Nanti dia akan nge-running si deploy YML ini. Sebenarnya stepnya sederhana di YML ini. Si folder projector.gz itu nanti saya tuh si projectnya tuh kan pertama diupload nih, kalau kita lihat di mana ya tadi, kalau kita dilihat di main, saya nguploadnya tuh ke home plus / username. Jadi bukan di kalau di Apache ada var www gitu, saya nggak ngupload ke situ karena pasti tidak ada permission. Makanya saya harus ngupload dulu ke folder directory si usernya. Nah, kemudian karena usernya sudah satu grup dengan sudo, jadi teman-teman kalau yang udah familiar dengan Linux mungkin ya, si usernya itu untuk melakukan kayak moving file gitu kan pasti terbatas. Nah, pastikan si user yang kita pakai itu dia udah punya akses grup sudo gitu ya. Makanya di sini saya tulis become, become-nya di Ansible tuh kayak become-nya tuh become, kalau kita set true itu dia akan jadi sudo privilege. Jadi si filenya saya upload, setelah saya upload di home itu nanti kita akan bikin folder, kemudian foldernya di folder itu kita ekstrak projectnya sehingga si project target ini yang tadi udah dikompil di GitHub itu bisa ke deploy langsung. Itu pembahasan sekilas dulu tentang langkah yang pertama ya. Langkah yang pertama tadi. Kemudian kalau kita lihat lagi angka yang kedua, ini akan cukup detail. Jadi gini teman-teman, kalau misalkan teman-teman exit dulu ya. Nah, di sini teman-teman dibuka terminal di lokal misalkan ya. Nah, teman-teman bisa nge-running si namanya keygen ini, si build lokal keygen. Nanti hasilnya seperti apa? Nanti hasilnya akan seperti ini. Sorry. GitHub. Sorry. Nah, nanti kita akan punya dua nih. Ada github.pub, ada GitHub aja. Yang GitHub aja ini disebutnya private key. Yang github.pub yang ini tuh disebutnya public key. Nah, di sini ada copy SSH GitHub ke secret key. Di sini tuh secret key itu di mana? Nanti saya jelasin sekalian. Kita akan copy dulu si GitHub yang public key dulu ke server. Nah, di sini kalau di portal Bisnet ya, kita bisa masuk ke menu SSH key. Kemudian kita add SSH key di sini. Jadi kita kasih nama terserah. Di sini saya udah kasih nih namanya GitHub. Jadi nanti GitHub kayak gini teman-teman. Terus kita baca si filenya. Jadi kita baca filenya kayak gini. Kita copy, terus kita masukkan ke sini. Terus di add gitu. Kayak gitu. Terus cara make sure-nya kalau si SSH itu kita itu udah masuk ke servernya atau belum,
nanti teman-teman bisa login ke servernya, kemudian cari .ssh authorize cdSSH dulu, terus nanti di sini biasanya ada authorize key. Yang ini yang authorize key, bukan yang GitHub atau GitHub cat authorize key. Nah, di sini biasanya kita udah, kalau memang tadi sudah di-add, nanti akan ada di-add seperti ini nih. Kayak gini teman-teman. Nanti akan ada di paling bawah, dia akan masuk. Kalau misalkan ada kendala belum dapat ini si CSS key-nya, teman-teman bisa restart dulu si servernya. Cara restart servernya tuh bisa dari terserah nanti servernya apa. Di sini saya pakai Neolite Pro. Nanti masuk ke servernya sini. Kemudian ada pilihan untuk restart. Nah, ini. Nanti di sini bisa di restart. Kayak gitu. Atau bisa dari sini juga sih, sudo rebootinh kayak gini, nanti dia nge-restart sendiri. Oke. Itu untuk copy si public key. Sekarang nih ada 3 poin. Private key yang harus kita upload, username dan IP-nya ke GitHub. Nah, di sini di repository kita di settings, terus teman-teman scroll ke bawah, ada yang namanya secret dan variable, terus pilih action. Nah, di sini teman-teman new repository secret, jadi bikin repository secret. Di sini saya bikin host IP. Host IP itu nanti saya isi dengan IP public IP yang ini. Kemudian password ini sebenarnya nggak saya pakai, jadi diabaikan aja. Username ini untuk ini kita bisa pakai SSH access yang ini username-nya. Kemudian si private key yang penting, ini saya gunakan untuk yang lainnya. Password dan public ini nggak saya pakai, jadi diabaikan aja. Ini ada ID RSA private key, jadi nanti bikin aja key-nya bisa sama kayak gini, penamaannya. Nanti teman-teman bisa pakai repository saya yang sama. Kemudian nanti si ini tuh diisi oleh file yang tadi udah kita generate. Jadi kan kalau tadi kita lihat di sini ada 2 ya. Sorry ini salah server. Kalau kita generate tadi itu ada 2. Jadi ada GitHub pub sama GitHub aja. Nah, kita baca lagi yang GitHub aja. Ini cukup panjang. Pastikan ini ke copy dengan benar ya, dari ujung ke ujung si private key-nya. Copy, terus dimasukkan ke si new repository ya, nanti diisi kayak gini. Terus di update secret. Ya. Itu dipastiin benar. Nah, nanti setelah itu running, begitu teman-teman update kode ya, ini dipastikan di save dulu. Begitu teman-teman update kode, teman-teman bisa lihat actionnya di menu action sini. Di menu action ini tadi saya contoh ya, nanti hasilnya seperti ini. Kalau kita klik, ini langkah-langkah yang tadi ada di main.yml di sini. Itu akan jadi kayak title-nya di sini nih, setup PHP 82, check out, composer, cache. Nah, ini untuk bagian yang SSH key tadi. Ini ada di sini. Pertama install SSH key. Nah, kayak gini kan. Nah, ini nanti karena kita pakai GitHub secret key, jadi nanti nggak muncul di sini si key-nya. Gitu. Terus key scan juga sama seperti ini, nanti dia nggak muncul nih si key-nya, jadi lebih aman. Terus copy file ini juga sama, nanti saya copy 3 file ini, kemudian Ansible running, dia nge-running nih di Ansible-nya tasnya apa aja. Jadi di sini saya set gathering, terus nge-remove folder, create new folder,
copy target to project directory, extract file, kemudian di remove extraction, kemudian post insta ini dari GitHub-nya, bawaan GitHub-nya, dia nge-clear semua ininya setelah actionnya. Oke, saya akan coba melakukannya lagi sambil ngupdate sesuatu di kodenya biar cukup jelas. Oke. Side by side ya. Di sini saya akan merubah lagi nama testing aja sudah. Code update, hello John, code update waktu sekarang sekian. Kemudian ketika saya commit lagi, update text kayak gini, text synchronize, nah ini ngirim ke GitHub. Setelah ini dia akan menjalankan GitHub action yang baru. Oke. GitHub action yang baru dia nge-build. Nah, nanti di terminal ini tuh akan ada kayak saya login ke servernya lagi nih ya. Akan ada namanya project.tar.gz kayak gini nih. Ini terakhir jam 00.27. Nanti nih kalau kita running lagi, dia waktunya akan berubah karena dia ke replace nanti dia. Kayak gini, nanti coba kita running lagi. Nah, dia berubah dia waktunya 00.45. Jadi waktu pertama dia ngupload, dia sebenarnya pergi ke home ke sini. Tapi setelah di running Ansible-nya, kalau misalkan kita running Ansible manual ya, kayak Ansible playbook kayak gini, sebenarnya ini kayak gini sih. Terus kita running deploy.yml, kita running kayak gini. Nah, dia sebenarnya aslinya kayak gini kalau kita running manual. Cuman karena kita nggak mau repot kan, jadi si Ansible playbook ini saya masukin ke bash.si ini di sini. Gitu. Jadi intinya kalau saya simpulkan sederhananya, ketika kita membuat CI/CD di GitHub di GitHub ini ada 3 file penting tadi: GitHub, main.yml, deploy, dan bash.sh. Nah, cara jalaninnya dia tuh ngerunning dulu si main.yml. Ini di running di GitHub container runner ya, pokoknya di container nama defaultnya runner dia. Nah, terus dia itu mengcopy file project, file deploy, dan file bash. Setelah di copy semua, di running lah file bash yang men-trigger deploy. Si deploy ini dia nge-running Ansible kayak tadi yang barusan saya demo gitu. Jadi sederhananya seperti itu, dan hasilnya tadi karena kita udah update ya. Nah, code update waktu sekarang sekian. Jadi simpelnya seperti itu teman-teman. Jadi kalau diulang, ada di bagian kode, ada bagian step server. Nanti yang perlu dibuat, ini bisa dibuat di lokal bagiannya, kemudian copy kliennya, secret key-nya yang private key-nya itu nanti diupload ke settings ini yang tadi, kemudian public key-nya ini kebetulan saya pakai Biznet GeoCloud. Nanti di sini di menu SSH bisa diupdate, ada SSH key. Nah, kemudian username dan public IP-nya juga dimasukin ke sini setting, ke bagian secret and variable. Seperti itu teman-teman simpelnya. Nah, ini nanti kodenya saya cantumkan di video ya. Teman-teman bisa pakai kalau misalkan mau coba, boleh. Di situ juga saya taruh juga kode voucher untuk teman-teman yang mau beli server di Biznet GeoCloud. Pasti ada potongan lebih murah untuk pembelian 1 tahun gitu. Untuk pertanyaan silahkan di komen.
Insya Allah saya balas. Terima kasih.